Selamat pagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini ada kaum Adam di ruangan ini. Biasa kaum Hawa semua ya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah hadir hari ini, juga Pendeta Yohanes yang sudah melayani hari ini. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan ibu-ibu untuk menyetel HP-nya dalam silent mode. Mungkin ada yang terlupa. Terima kasih jika sudah. Tidak lupa saya juga menyapa bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti ibadah persekutuan bersama melalui YouTube. Shalom, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Sambil diiringi musik instrumental, mari kita bersatu teduh sejenak. Kita ingin mempersiapkan hati kita untuk memuji Tuhan kita. Kita berdoa. Amin. Iya, ibu-ibu, bapak-bapak, ada yang tahu hari ini tema kita apa? Sepertinya next time ini harus ditutup dulu gitu ya bocorannya. Thank you Bu Tiomina. Ya, jadi tema kita adalah berkata-kata dalam pimpinan roh. Sungguh menarik ya ibu-ibu. Seperti apa sih berkata-kata dalam pimpinan roh? Apakah itu artinya kita bisa berbahasa roh? Mungkin ya, mungkin tidak. Saya juga nggak tahu. Nanti kita dengarkan saja dari Pendeta Yohanes yang akan memaparkan firman Tuhan. Dengan tema yang menarik ini, kita sungguh bersuka cita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyatukan hati kita untuk memuji dan menyembah Allah kita. Satukanlah hati kami. Kita nyanyikan lagu ini sambil bertepuk tangan. Raja
lihat waktu bergandengan tangan, yang tadi nggak senyum otomatis kesetrum senyum dari sebelahnya ya. Jadi senyum semua. Wah, puji Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dan sapa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Engkau kumpulkan kami di tempat ini untuk bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji-muji Engkau. Ya Bapa, jika kami ada beban pergumulan berat, kiranya Tuhan mau tanggalkan beban kami. Karena di dalam Tuhan beban kami ringan. Dan jika kami ada dosa atau pelanggaran, ampunilah hati kami ya Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan di dalam persekutuan kami hari ini, dari awal hingga akhir, Tuhan yang beracara. Biar kami boleh membawa sukacita ketika kami pulang ke rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu masih kuat berdiri kan ya? Masih. Udah sarapan? Sudah. Udah masak? Udah. Saya belum ibu-ibu. Maaf tadi pagi-pagi udah datang soalnya. Ya, kita akan teruskan memuji Allah kita karena Dia adalah Tuhan dan Raja kita. Raja penebus kita, Raja yang hidup, yang sudah mati dan menang untuk menyelamatkan kita. Kita nyanyikan, Dia nobatkanlah. Nats pembukaan kita akan kita baca secara bersama-sama dari Mazmur 95 ayat yang pertama sampai ketiga. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Puji Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Ibu-ibu, bapak-bapak, apakah ada yang saat ini sedang merindukan seseorang? Ada? Mungkin rindu, kangen anaknya lagi kuliah di luar kota atau luar negeri, atau pasangannya sedang tugas nun jauh di sana. Apakah ada? Enggak ada. Oh ada. Mama. Oh ada yang rindu mama. Nah kalau rindu mama biasanya kita pengennya gimana ya Bu? Telepon, benar. Kita dengar suaranya aja kayaknya udah lega gitu ya, kalau rindu gitu ya. Saya yakin dalam hidup saudara-saudara, Bapak Ibu,
pasti pernah merasakan rindu ya. Mungkin saat-saat dulu pacaran, nah kalau belum ditelepon sama si doi kok kayaknya mana nih, lupa gitu ya. Tapi rindu memang ditujukan kepada orang yang kita kasihi dan mengasihi kita. Rindu itu menyatakan kita punya hubungan yang dekat dengan orang tersebut. Pertanyaannya, apakah kita juga memiliki perasaan rindu kita kepada Tuhan? Seberapa sering kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa? Seberapa sering kita membaca surat cintanya Tuhan melalui Alkitab? Mari kita renungkan bersama, kita menyanyikan lagu Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Ingin selalu dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau pimpin jalan hidupku, tidak ku takutkan segala setru. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Gelap perjalanan, Gelap perjalanan yang aku tempuh, namun teranglah dalam jiwaku. Susah sengsara ini ku derita, damai menanti di surga baka. Oh Juru Selamat, pegang tanganku, bimbinganmu itu ku perlu. Beri pertolongan buat kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang maha baik, saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami baca dan renungkan bersama, semua itu boleh menolong kami untuk memimpin kami di dalam berkata-kata dalam hikmat Tuhan. Dan bersabdalah kepada kami, hibur, tegur, dan tolonglah kami, sehingga apa yang menjadi ucapan kami, perkataan kami, semua itu boleh mendatangkan berkat dan juga menjadi hal yang berguna, baik diri kami maupun juga untuk sekitar kami. Bersabdalah, karena kami telah sedia untuk mendengarkan, kami percaya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam dan di antara kami. Di dalam Kristus Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10. Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10 kita baca bergantian. Ayat yang ganjil dibacakan oleh mereka yang ukuran sepatunya ganjil.
Pagi-pagi bikin repot aja ini pendetanya. Ya, oke. Ayat yang genap dibacakan oleh mereka yang ukuran sepatunya genap. Kalau yang setengah-setengah, pilih salah satu. Ya, pilih salah satu aja, saya nggak ngerepotin kok ya. Oke, perlu buka sepatunya dulu? Oh enggak, ya. Udah inget ya. Oke, sudah ketemu? Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10, mari kita baca bergantian. 3, 2, 1. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, tempat katil Ester berbaring, maka titah raja, masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi orang muka Haman. Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Itu yang menjadi perenungan firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca dan merenungkan serta memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Selamat pagi. Ya, ini ada yang baru pertama kali ketemu saya ya. Iya Pak, jelas-jelas nanya lagi saya ya. Perkenalkan, saya Pendeta Yohanes Agusta Bambang Setiawan. Panjang namanya. Ya, tapi saya biasa dipanggil 3 huruf itu, ABS, ya. Asal Bapak senang, asal bukan saya, apalagi ya, alam bawah sadar, dan yang paling Kristiani adalah Allah Bapa Surgawi. Wede, masuk. Ya, saya pelayanan di GKI Bintaro Utama, Tangerang Selatan. Saya sudah memiliki 1 istri, satu ya, nggak boleh lebih. Putri 1 dan ongoing saat ini. Nanti Agustus akan lahir lagi putri yang kedua. Begitu ya. Jadi saya paling, terima kasih pengakuannya. Iya. Oke, itulah perkenalan singkat. Jadi panggil saja saya ABS. Karena kalau dipanggil Yohanes saya nggak nengok. Saking banyaknya nama Yohanes ya. Coba pendeta GKI yang namanya Yohanes. Ada berapa, tahu nggak? Cuman 1 kata, banyak lah pokoknya. Ya. Nah, itu perkenalan singkat dari saya, dan hari ini tema kita berkata-kata dalam pimpinan roh. Kita akan mencoba mendalami 1 kitab ya, yaitu kitab Ester. Tadi kita sudah membaca Ester pasal 7 ayat 1 sampai 10. Nah, saya ingin memulai dengan 1 film atau 1 doku-series. Doku-series itu adalah film dokumenter tapi yang berseri di Netflix yang judulnya, nggak tahu ibu-ibu sekalian pernah nonton ini apa enggak. Kalau belum, silakan minta pasangannya langganan. Nontonnya drakor biasanya ya. Iya, drakor sampai tekor kan? Iya, betul ya. Oke. Yaitu film namanya In the Name of God, A Holy
betrayal. Wes, ngeri ya. Namanya keren ya. Di dalam nama Tuhan, a holy betrayal itu apa artinya? Pengkhianatan kudus. Wis, asik banget. Pengkhianatan kudus. Maksudnya apa? Jadi ini adalah sebuah series tentang sekte-sekte Kristen atau gereja-gereja Kristen di Korea. Yang tetapi sebenarnya juga pernah ada di Indonesia dan mungkin sampai sekarang masih ada di Indonesia, tapi gerakannya gerakan bawah tanah, grassroots. Nggak ada yang tahu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, pendeta, tapi kemudian ada satu kata menarik, a holy betrayal. Jadi begini ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat sinopsis kecilnya, power, charisma, devotion. For Korean religious leaders convince their followers to dedicate their whole lives to them, no matter the price. Coba lihat kutipan. Katanya, kalau tidak bisa aku ingin lebih dari 100 miliar. Kira-kira lagi ngomongin apa itu? Cuan, hepeng, uang. Betul ya? Jadi ini adalah sebuah dokumenter tentang gereja-gereja yang satu. Pertama, nyarinya uang. Yang kedua, berkedok agama, berkedok Kristen, tapi si pendetanya nyarinya kepuasan hawa nafsu seksual. Uang, seksual. Wah, itu kalau di tata gereja GKI udah langsung penanggalan itu. Ya, bulet pasti itu penanggalan. Tapi apa yang terjadi? Justru para pemimpin ini memakai Alkitab, apalagi ya atas nama Tuhan untuk membenarkan apa yang dilakukan. Jadi ada satu pendeta, ada satu hamba Tuhan yang dia pergi ke negara manapun aman. Kenapa? Karena diamanin sama para pengikutnya. Tapi pendeta ini kerjaannya sebelum hari Minggu atau hari ibadah, dia pasti menggagahi setiap anggota perempuan yang masih muda. Silakan nonton deh, saya aja nontonnya gemes gitu. Luar biasa nih orang ya. Atas nama Tuhan mendapatkan apa yang menjadi hawa nafsu dan keinginannya. A holy betrayal. Dan tidak sedikit loh yang kemudian memakai nama Tuhan alih-alih aku mendapatkan pimpinan roh, suara roh. Tapi ternyata hanyalah untuk keuntungan sendiri. Coba tiba-tiba saya ngomong, saudara-saudara yang terkasih, saya mendengar suara roh. Semua yang membawa dompet di sini silakan dikeluarkan. Mau nggak? Ya enggak lah. Penatuannya langsung, Pak, keluarin. Ya, di GKI kan bisa ya. Begitu pendetanya ngajarnya ngaco, khotbahnya ngaco, stop. Ya, bisa. Tapi kadang-kadang nggak mau. Ya tunggu selesai dulu, nggak enak. Ya, tapi ini yang terjadi loh, ibu-ibu sekalian. Ada penyesat berkedok agama dan gereja. Dan itu mendaku dibilang apa yang diucapkannya dipimpin oleh Roh Kudus. Nah lo. Dan kadangkala tidak sedikit yang kemudian kemakan, betul nggak? Ya, ngikutin aja. Wah ini ngeri kali. Ngeri banget. Ya. Nah hari ini kita mau belajar dari satu kitab yang sebenarnya ini menjadi kitab penting dalam tradisi Yahudi, khususnya dari sisi bagaimana perjalanan sejarah umat Yahudi. Karena ada potensi terjadi genosida, bahkan sudah hampir terjadi genosida bagi umat Yahudi pada kala itu. Yaitu ketika Raja Ahasiweros melalui kaki tangannya, di mana kaki tangannya ini nggak suka dengan orang Yahudi sehingga memutuskan untuk membunuh orang Yahudi. Nah masalahnya adalah ketika generasi ini diputus, generasi orang Yahudi ini diputus, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kira-kira? Nggak akan ada silsilah Yesus, Bapak Ibu Saudara sekalian, betul nggak? Kenapa? Generasi satu dipotong, close, nubuat itu berhenti, selesai. Dan itu yang terjadi. Kalau misalnya apa yang dilakukan oleh Esther tidak diwujudkan. Ya, nah kita akan lihat bersama-sama, saya akan cepat deh. Pertama dalam kitab Esther setidaknya ada 4 karakter utama. Yang pertama adalah Ratu Esther itu sendiri, seorang wanita Yahudi tetapi menjadi ratu
dari kerajaan Persia. Persia. Ya. Ini sesuatu yang aneh. Biasanya kalau nyari ratu kan dari kelompoknya, betul nggak? Ya, tapi ini dari orang lain dengan keyakinan lain, suku dan etnisnya lain. Walaupun zaman sekarang mah gampang bisa ya. Nikah nggak harus sesama satu suku, betul toh? Iya, tapi pada kala itu sesuatu hal yang mustahil. Kenapa? Karena nggak mungkin ratu dari seorang raja itu di luar dari wilayah rajanya. Nah, ini yang terjadi, ya. Dan menariknya kenapa kok bisa Esther yang terpilih? Ada yang tahu nggak? Cantik betul. Kalau ganteng dia raja. Cantik betul. Apalagi? Pinter. Dia menyembunyikan nama aslinya. Tapi kenapa raja memilih dia? Disertai Tuhan. Oke. Kenapa kira-kira? Karena mama papanya nggak ngelarang, Pak. Itu mah zaman kita sekarang nyari menantu kan tergantung kita ya kan. Mama nggak suka, putus. Tapi kenapa kira-kira? Apa yang terjadi? Nanti saya akan jelaskan ya. Pertama Ratu Esther, lalu Ahasiweros yang memerintah sekitar abad kelima sebelum Masehi, dikenal dengan nama Xerxes I. Lalu Mordekai itu adalah pamannya Esther. Jadi Esther ini sewaktu hidupnya, masa kecilnya itu ditinggal meninggal orang tuanya dan dirawat oleh Mordekai pamannya. Nah, pamannya Esther, Mordekai itu adalah penjaga gerbang istana. Ya, orang Yahudi yang bekerja di dalam kerajaan Persia. Nah, ada satu tokoh antagonis di dalam hal ini, yaitu seorang yang bernama Haman. Haman ini adalah penasehat utama Raja Ahasiweros. Tapi dia nggak suka banget sama Mordekai. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Sombong banget gitu ya. Sombong. Kenapa? Karena hanya Mordekai yang nggak mau memberi hormat, tunduk kepada seorang yang bernama Haman. Haman ini gila hormat. Haman ini mengatakan gini, semua orang harus tunduk sama saya sebagai representasi tunduk pada raja. Nah, hanya satu yang nggak mau, yaitu Mordekai. Jadi setiap Haman lewat, Mordekai itu nggak mau nunduk, nggak mau memberikan hormat, sujud, menyembah, enggak. Karena bagi bagi Mordekai yang harus disujud dan disembah adalah Tuhan. Ya. Jadi dengan jelas Haman ini nggak suka sama Mordekai gara-gara apa? Gara-gara si Mordekai ini songong banget. Bukan sombong sebenarnya, jadi songong bagi Haman. Sehingga Haman memutuskan, ini saya harus kick dia. Kalau di grup WA gitu ya, kita kick aja. Caranya apa? Ya bunuh. Dia udah siapin tiang dan segala macam. Nah, ini plot cerita cepat dari Esther pasal 1 sampai 10. Cerita dimulai dari pembuangan ratu sebelumnya yang bernama Vasti karena menolak perintah raja. Jadi raja tuh sebenarnya udah punya ratu, namanya Ratu Wasti. Vasti nggak mau dia nampil di depan para tamu atas titah raja. Jadi si raja ini kesel banget. Kamu ratuku, tapi kamu nggak mau mengikuti apa yang aku minta. Enyah kau dari hadapanku. Nggak pernah digituin ya, jangan-jangan ya. Jangan sampai. Atau kita yang gituin pasangan kita. Pergi kamu. Itu yang terjadi. Nah, yang kedua secara cepat, ada orang-orang yang berkompromi untuk apa? Membunuh raja. Dan yang tahu itu adalah Mordekai. Mordekai kan dekat sama siapa tadi? Esther. Sehingga Mordekai ngomong ke Esther, atau SS, terserahlah mau dipanggilnya apa. Ada yang mau membunuh raja karena sakit hati dengan raja. Dan apa yang terjadi? Esther ngomong kepada raja. Itulah kenapa raja sangat jatuh hati sama Esther dan kemudian sangat membela Esther. Nyawa raja bisa selamat gara-gara si Esther. Ya, nah ini ya tadi yang saya jelaskan di poin ketiga. Lalu poin keempat, bagaimana kemudian rencana jahat Haman yang ingin membunuh orang Yahudi, memusnahkan, menggenosida orang Yahudi, itu digagalkan oleh Mordekai. Ya, dengan cara apa? Jadi
pada waktu raja tahu ketika dirinya mau dibunuh, raja itu sangat membuat barrier, batasan buat orang-orang yang mau menemui raja. Ya jelas dong. Ya kan, kita aja kalau bisa tuh rumah kita, walaupun sekarang banyak rumah nggak pakai pagar, kuncinya berdobel-dobel, betul nggak? Iya toh? Ya walaupun maling lebih pintar juga kadang kala sama pembuat kuncinya kan. Nah wajar, seorang raja udah ada potensi dibunuh, apa yang dia lakukan? Dia nggak mau ketemu banyak orang. Sangat wajar, sangat wajar. Tetapi apa yang terjadi? Esther berusaha ngomong kepada raja dengan potensi begini. Kalau saya datang kepada raja, pun saya harus dibunuh gara-gara raja sedang dalam posisi ketakutan, saya nggak takut. Saya harus bisa berjumpa dengan raja. Kenapa? Bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya. Nggak ada kan di situ ya. Jadi apa yang terjadi? Esther mau mengatakan gini, aku rela mati karena bangsaku dan rakyatku akan mati di tangan Haman. So, meskipun raja membangun barrier, nggak mau ketemu dengan siapapun, Esther berusaha. Perjamuan pertama nggak berhasil, maka perjamuan kedua, inilah menjadi titik baliknya. Perjamuan kedua itu yang tadi kita baca, Esther pasal 7. Ya. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi kemudian Esther berhasil mengungkapkan siapa dirinya, siapa rakyatnya, dan apa yang terjadi pada dirinya dan rakyatnya. Serta siapa pelaku utamanya. Ya. Nah, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang terjadi di dalam Esther pasal 7 ayat 1 sampai 10 yang tadi kita baca. Perjamuan kedua, ya. Dan di situ raja mau menemui Esther, raja memenuhi apa yang diinginkan Esther, yaitu mengundang siapa tadi? Haman, ya. Dan raja bahkan berjanji, apapun yang kamu minta sayangku, hujan badai kan ku tempuh. Waktu pacaran mungkin pasangan kita begitu ya, iya toh? Begitu sekarang, Pah jemput, ada Gojek kan? Ya enggak? Enggak ya, enggak, itu mas saya, oh enggak lah. Ya. Akan kuberikan, tapi Esther enggak minta berupa materi. Karena dia punya tujuan utama, menyelamatkan bangsanya. Ya. Dan apa yang terjadi di tengah segala potensi, raja terima apa enggak? Kalau raja enggak terima berarti saya siap mati, siap dibunuh, siap dihilangkan dari muka bumi ini. Apa yang terjadi? Esther memberanikan diri. Sebenarnya saya ini orang Yahudi. Setelah sekian lama dia menyembunyikan identitasnya, dan orang Yahudi akan dibunuh oleh orang kepercayaanmu, yaitu Haman. Sehingga akhirnya terjadi eksekusi yang sebaliknya. Tadinya Mordekai yang mau digantung, dan kemudian yang terjadi apa? Haman yang digantung. Bukan hanya itu, apa yang terjadi? Bangsa Israel selamat atau tidak? Selamat. Jadi kita bisa melihat bagaimana kegigihan seorang Esther, seorang yang cantik parasnya, tetapi juga dalam pimpinan Tuhan, dia berani dan dia menyampaikan apa yang menjadi kepentingan umat Israel. Dan menariknya sebelum Esther pasal 7 ini tadi kita baca, kalau kita baca sebelumnya, Esther meminta, Mordekai, Esther, dan beberapa orang dekatnya berpuasa dan berdoa selama 3 hari. Buat apa? Intermittent fasting? Bukan. Buat apa kira-kira? Mempersiapkan diri, memohon kekuatan dari Tuhan, agar apa yang dilakukan Esther, itu adalah dalam pimpinan roh Tuhan. Bukan semata-mata keinginan dia pribadi, apalagi motif yang terselubung dalam dirinya. Bisa nggak dia mengatakan, ya udah dikasih setengah kerajaan kan, kenapa enggak? Saya punya saham setengah dari kerajaan Persia, enak nggak kira-kira? Ih mantap. Tapi bukan itu. Disinilah sebenarnya Ratu Esther berbicara dalam pimpinan roh Tuhan. Bravery, berani. Tapi yang kedua adalah fruit, kebenaran. Mengungkapkan siapa diri kita ketika lagi dalam proses mengenal, apalagi ketika dia kan seolah-olah jadi spy begitu ya. Gampang nggak? Enggak. Apalagi yang dihadapi adalah
raja, penentu hidup matinya rakyat. Beda dengan model demokrasi sekarang kan. Ya. Raja, apa yang menjadi titah raja nggak suka, mati kau. Itu yang terjadi. Nah, tapi kebenaran itu nggak dibungkam oleh Esther. Yang ketiga, clarity. Clarity itu apa? Kejelasan. Roh Tuhan yang ada dalam diri Esther memberikan kejelasan. Bukan hanya kejelasan pada Esther, bukan hanya kejelasan pada Raja Ahasiweros, tapi juga kejelasan bagi bangsa Israel. Yang terakhir, honest. Jujur. Jujur tuh mudah enggak Bapak Ibu? Katanya jujur itu menyakitkan. Bener enggak? Bener. Seberapa banyak rahasia yang kita umpetin dari pasangan kita? Aha. Uhuy. Ya kan makin panas khotbah hari ini. Gitu. Kira-kira dari 4 ini mana yang paling susah untuk dilakukan Bapak Ibu? Yang keempat, jujur. Kalau beranilah. Ngapain kita takut? Toh sudah berapa puluh tahun kita menikah, berkeluarga. Ya, saya didengar pasti. Saya istrinya, saya mamahnya. Kepada anak-anak, berani. Benar, truth, bisa. Kebenaran ada dalam diri saya. Tapi yang benar udah pasti jujur belum? Belum tentu. Ini uang buat 1 bulan ya, siap papa. Contoh nih mah contoh. Pak, ditanya, Mah masih ada uang belanja? Oh masih. Minggu depannya, Pak udah habis. Belanjaan pada naik, harga beras 700.000 sekantong. Sekarung lagi. Begitu kan misalnya. Padahal ternyata duitnya bukan dipakai buat beli beras. Ya itu, skin scare. Ya, skin scare. Terus ngomong ke pas ketahuan, aku kan beli skincare buat kamu. Maksudnya apa? Aku cantik kan kamu yang menikmati. Oke, baik. Masih bisa. Tapi ternyata masih ada lagi yang diumpetin. Gitu ya. Oh, tas. Oh my God. Abis ini saya nanya sama istri saya lah kalau begitu. Baju-baju. Begitu buka lemari set. Kok aku gak punya baju ya Pak? Itu di depan apa? Kain lap. Ya, nah ini kadang-kala menjadi persoalan. Bravery, truth, clarity, easy. Betul ya? Mudah. Punya keberanian iya. Mengatakan kebenaran iya. Jelas iya. Tapi jujur, itu yang sulit. Pimpinan roh Tuhan ada dalam diri Esther berhasil mengungkapkan atau memberikan daya bagi Esther dengan 4 hal ini. Keberaniannya mengungkapkan kejujuran. Dia memberikan kejelasan. Kenapa? Dia jujur. Ya, nah sekarang kita lihat satu video. Oke, suaranya bisa masuk ya? Untuk videonya ya? Kita coba ya. Tahu ya ini artis siapa ya? Ya. Kalau yang sebelahnya, nah ya, nonton dulu deh. Astagfirullahaladzim. Ya, it's okay. Mulane es terus, Rasa menang gue tuh es terus. Ya kole tak. Ini gue. Nah. Kira-kira mana yang berbicara dalam pimpinan roh? Ayo, yang mana? Yang mana? Yang ngomong es terus coba sekali lagi lah kita dengerin. Astagfirullahaladzim. Ya, it's okay. Mulane es terus, Rasa menang gue tuh es terus. Ya kole tak. Ini gue. Wah. Aduh. Saya nonton ini juga ketawa-tawa soalnya. Mana yang kira-kira dalam pimpinan roh? Yang siapa? Nikita atau Lek Dimas namanya dia? Ya kalau dicari di TikTok ada. Yang mana? Nikita, kenapa Nikita? Siapa yang pilih Nikita? Wede, saya tanya dulu kenapa Nikita Bu?
Oh, halus. Oke, baik. Yang Lek Dimas yang sebelahnya yang tak puate nih. Ibu tadi ya? Kenapa, Bu? Jujur ya. Zuzur. Anes. Wah. Apa adanya. Pertanyaan saya. Masalahnya saya juga digituin. Generasi yang dididik digituin gitu kan. Ya. Dan sekarang punya anak mau ngomong gitu. Udah terus, hujan-hujanan terus. Iya, nanti dia beneran terus kalau anak zaman sekarang dibilang terus, betul nggak? Kita dibilang dulu terus. Oh, langsung diem. Setuju nggak? Bener kan? Anak sekarang dibilang terus. Makasih, Mah. Iya. Sudah dibenarkan, makasih. Betul ya? Nah, sekarang pertanyaannya di mana dan seperti apa pimpinan roh? Satu sisi benar, jujur. Satu sisi yang si Nikita itu mungkin apa namanya? Dari sisi apanya dipimpin dalam roh? Sabar, tutur kata. Ya, ini contoh sederhana. Masih banyak lagi. Satu sisi kita bisa melihat yang tadi, yang terus itu sebagai bagian dari cara Tuhan memimpin kita. Ya, entah kebenaran, ya, entah clarity-nya. Emang jelas kan kamu yang makan es krim, makanya batuk. Betul ya? Yang satu, melakukan kesalahan, langsung minta maaf, andaikan semua anak kita kayak begitu. Bahagia, sehat, sentosa, damai, sejahtera kita. Happy hura-hura. Betul enggak? Tapi apa yang terjadi? Begitu dia salah, kita yang dimarahin. Mama sih. Ya enggak? Enggak bawain buku. Harusnya, oh saya dulu nggak bawa buku, ya udah. Ya sudah kamu nggak bawa buku, terimalah hukuman. Betul nggak? Anak sekarang nggak bawa buku, siapa yang dimarahin? Emaknya. Ini dilemanya, mau berkata-kata kayak mana? Mau yang seperti apa? Seperti Dimas ini, satu sisi keras, tapi penting. Satu sisi ketika kita lembut, bisa masuk dalam anak-anak. Betul enggak? Nah, disinilah sebenarnya hikmat Tuhan menolong kita. Kategori boleh, benar, dan berguna. Ketika kita berkata-kata dalam pimpinan roh, ingat 3B ini Bapak Ibu. Boleh, benar, dan berguna. Kategori yang mana? Boleh tapi belum tentu berguna kadangkala, betul enggak? Ya. Marah boleh enggak? Boleh. Tapi apakah selalu berguna marah kita? Tidak. Boleh tapi belum tentu benar. Nah, ini saya mau tanya jujur, tapi mungkin menyakitkan. Ada yang pernah marah terus kemudian kelepasan mukul anaknya? Berat kan jawabnya? Boleh tapi belum tentu. Tapi gimana Pak? Dulu saya digituin sama orang tua saya Pak. Guru aja begitu, betul nggak? Dulu kita hormat, takut, taat sama guru. Anak zaman sekarang, lapor viral, netizen yang budiman pada ngapain? Belain anak-anaknya. Iya toh? Tapi jangan-jangan kita orang tuanya juga gitu. Emang gurunya aja yang salah itu. Ya. Boleh tapi belum tentu benar. Boleh tapi belum tentu membangun. Kita bisa melihat dilema ini. Ketika Nikita mengatakan dia menarik diri, dia mengelola emosinya dan kemudian it's okay. Pasti itu membuat dia sakit sebenarnya kalau dalam konteks yang lebih parah. Memaafkan sesuatu kesalahan mudah nggak? Menyakitkan. Tapi ketika kita bisa memaafkan, membangun nggak? Berguna nggak? Nah inilah contoh pimpinan roh dalam berkata-kata. Kategorinya adalah kudus dan berkenan kepada Allah. Apakah yang keluar dari mulut kita itu sesuatu yang positif atau enggak? Sesuatu yang konstruktif apa enggak? Kita bisa mengatakan, mama marah sama kamu, bentak-bentak kamu, keluar kata-kata kasar kepada kamu, supaya kamu sadar. Supaya kamu kemudian berubah. Pertanyaannya, benar berubah atau makin berulah? Pas kita tua baru dia cerita, aku gak mau tinggal sama mama. Gak mau lagi ke rumah mama. Kenapa?
omongan mamah yang waktu itu bukan membuat diriku sebagai pribadi yang positif, tetapi apa? Menyakitkan. Dilema. Dan mungkin kita juga pernah seperti itu. Dari orang tua kita. Ya. Maka dari itu berkata-kata dalam pimpinan roh, ingat kategori 3B ini. Kita sadar, kita mendidik anak menjadi pasangan bagi suami kita. Itu sesuatu hal yang tidak mudah. Tapi pertanyaannya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita, yang memimpin kita, harus bisa mengkategorikan apa yang boleh, benar, dan berguna. Ada kalanya kita dididik dengan cara yang keras, tegas, pasti ada gunanya, saya percaya, pasti. Tapi jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Ya. Esther melakukan hal ini. Sebenarnya boleh aja dia milih, aduh Mordekai, ya sudahlah. Kalau misalnya yang penting kan aku ratu, kenapa aku harus capek-capek mikirin orang lain? Enakan saya jadi ratu, punya segalanya. Boleh nggak berpikiran seperti itu? Boleh. Berguna nggak tapi? Enggak. Nah, mari kita lihat kategori boleh, benar, dan berguna dalam konteks kita sebagai seorang orang tua, istri, ya, bagi anak-anak, bagi pasangan kita. Ya, dengan 4 tipe atau 4 kepribadian tadi, bravery, clarity, truth, and honest. Nah, sebagai pelayan Tuhan, berkata-kata dalam pimpinan roh betul penting apa enggak? Penting. Karena gini, mari kita terus belajar menjadi pelayan Tuhan yang sehat ajarannya. Tentu bukan sesat, apalagi hanya sesaat. Siapa di sini pengurus Komdes GKI Gading Serpong? Boleh angkat tangan? Pengurusnya dulu pengurus. Oke. Menurut, ayo ngaku nggak apa-apa. Honest nih, honesty. Enggak, ini nggak bakal di itu kok, nggak bakal di judge ya. Cuman saya roasting aja. Saya mau tanya, ketika menjadi pelayan Tuhan di dalam kepengurusan ya, betul ya? Makan hati atau menyenangkan? Boleh jujur. Nggak pakai mic, Bu. Oh, ya terkadang makan hati, terkadang makan amplop. Menyenangkannya nggak ada begitu ya. Kenapa? Karena kadangkala tergoda bagi kita menjadi pelayan Tuhan tuh, aduh banyak banget tantangannya ya. Banyak banget harus menghadapi orang tuh tidak mudah. Begitu ya. Dengan segala macam latar belakangnya, mungkin juga ajaran yang dibawa waktu kecil, pengajaran orang tua sebelumnya, sehingga kemudian berpengaruh dalam interaksi kita, kerjasama kita. Ya, tidak sedikit kemudian yang pengurus menjadi otoriter gara-gara apa? Udahlah, anggotanya nggak mau diatur, udah kita yang bikin sendiri, kita yang keras sendiri. Apalagi kalau misalnya masalah soal program, ya, rancangan program, ada penatua, ada majelis jemaat, pendeta dan penatua. Wah, disitulah kelihatan berkata-kata dalam pimpinan roh atau apa yo? Sesat. Saya nggak ngomong. Ya. Tapi kita bisa lihat dalam pelayanan pun itu menjadi penting. Ada pelayan-pelayan Tuhan seperti film tadi yang belum tentu sehat ajarannya. Belum tentu sehat motivasinya menjadi pelayan Tuhan itu seperti apa. Popularitas, aktualisasi diri yang berlebihan, atau memang penyembahan pengabdian kepada Tuhan. Sama kayak Esther. Dia diberikan jabatan sebagai seorang ratu, tapi tidak melakukannya sewenang-wenang. Kenapa? Sehat ajarannya, dan dia mengingat apa yang dilakukan itu bukan hanya untuk sesaat. Jadi dalam pelayan Tuhan pun ingat, jangan sampai sesat dan menyesatkan, tapi ingat apa yang kita putuskan itu bukan hanya sesaat. Jadi bayangkan, kan di GKI itu 2 kali 2 periode ya. Betul ya, 2 tahun kali 2 periode pengurusnya. Kalau penatua 2 kali 3. Habis 2 kali 3 nggak ada yang mau jadi pengurus, nggak ada yang mau jadi penatua. Kenapa? Ngelihat orang-orangnya kayak begitu. Boro-boro dipimpin roh Tuhan mungkin takut.
Jadi betapa pentingnya berkata-kata dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Betapa pentingnya, apakah perkataan kita positif, konstruktif atau tidak. Nah, ini dia yang mau saya tekankan terakhir. Ketika kita berkata-kata dalam pimpinan Roh, seharusnya menjadikan kita sebagai orang yang punya ajaran dan ajakan positif. Ada KDW hari Kamis. Ada drakor series hari Kamis juga. Mana yang Anda pilih? Udahlah nonton drakor aja, kebaktian. Setiap minggu apa setiap bulan, Bu? Setiap minggu depan masih ada. Ada YouTube pula. Ya, abis nonton YouTube, nonton iklannya. Klik iklannya, beli, check out keranjang kuning. Hah? Betul ya? Hati-hati, ajaran dan ajakan positif. Sering kali begitu, udah mana, apalagi yang khotbah dia, gak mau lah saya. Udahlah gak usah, kalau bisa langsung saya tadi dikasih durasi 45 jam ya. 45 menit. Udah lewat ini, maaf ya. Udah belum sih? Belum ya? Belum. Lanjut. Ya, betul ya? Apalagi dia udah gak usah. Pergi aja, ngapain? Hangout kita, ngafe, ya kan? Hati-hati loh. Ya. Bisa nggak terjadi itu? Sangat bisa. Sikap aktif dan tekun, pemikiran yang benar, emosi yang stabil. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkata-kata dalam Roh bukan hanya pada waktu kita berucap, tetapi waktu kita memikirkan apa yang kita ucapkan, merasakan emosi yang melatar belakangi ucapan itu. Kita bisa marah. Emosi marah itu emosi yang Tuhan anugerahkan. Ada loh penelitiannya. Tapi jangan sampai itu menjadi sebuah amarah. Kenapa? Ketika sudah menjadi amarah, kan emosi kita nggak stabil, betul nggak? Sehingga apa yang kita katakan, tindakan dan segala macam itu semua negatif. Maka betapa pentingnya waktu si Esther itu dan Mordekai berpuasa. Bukan karena puasanya, tapi karena waktu untuk mengendalikan diri, memohon hikmat dari Tuhan. Sehingga dia punya pemikiran yang benar, emosi yang stabil ketika harus menghadapi raja. Bayangkan kalau misalnya Esther emosinya nggak stabil. Raja, tahu nggak raja? Itu mau si Haman itu kurang ajar raja. Ngeselin kali dia. Tapi kan dia bilang enggak, raja, jikalau ini sesuai dengan pemandangan raja, ya, maka raja bisa mengabulkannya. Emosi Esther, meskipun bertaruh dengan rakyatnya yang akan mati kalau tidak ditangani, tetap terkendali. Sehingga apa? Apa yang diucapkan menjadi sebuah pengaruh terhadap Raja Ahasiweros. Ya, selain tadi paras cantiknya, kepintarannya, tapi cara kelembutannya, tetapi itulah ya. Kadangkala kita ngomong sama pasangan, sama anak, tahu maksudnya benar, betul ya? Tahu maksudnya benar. Cuma masalahnya emosi kita nggak stabil, sehingga caranya nggak benar. Ya walaupun kadangkala begitu ya. Ayo taruh sepatunya di tempatnya, hayo. Biasanya kan begitu kan? 1, 2, kalau enggak mama buang nih. Tenang, saya curhat kok itu. Begitu ya? Betul enggak? Saya ngelakuin itu ke anak saya, ibu-ibu sekalian, enggak pengaruh. Serius. Makanya, itu dia zamannya lain. Serius saya bilang, ayo 1, 2, 3 papa buang. Kan saya dulu digituin kan? Saya gituin karena saya enggak pengaruh. Apa? Iya makanya. Tapi apa yang saya lakukan? Nah, nih papa taruh ya 1. Coba punyamu. Dia taruh kok. Tapi itu kan masih usia 5 tahun ke bawah. Itu. Ntar kalau udah remaja, dibalikin. Mama, emang selalu masukin sepatu dalam rak? Apalagi papa tuh lihat tuh. Jadi jangan salahin aku dong. Nah, tapi kan beda.
Tapi yang mau saya katakan apa? Bukan masalah nanti reaksinya, tetapi cara kita bersikap dan mempersiapkan perkataan kita. Ya, sehingga hal ini tolong benar-benar diingat ketika di dalam pimpinan roh, maka ajaran dan ajakannya positif, ada sikap yang aktif dan tekun. Itulah kenapa pengalaman pengajaran berharga adalah ketika kita melakukannya terlebih dahulu. Sehingga orang lain kemudian tergerak untuk mengikutinya. Gitu kan ya? Itu kan susahnya menjadi orang tua, betul? Wow. Betul banget. Betul banget. Jadi ini, kenapa ini menjadi penting? Ini sebagai penutup dari renungan saya. Bentar saya minum dulu ya. Biar emosi stabil. Ya. Kita kemarin baru merayakan, bukan kemarin, 2 minggu lalu baru merayakan Hari Raya Penta. Ketika Hari Raya Pentakosta dirayakan, kita menghayati Roh Kudus yang tercurah buat kita. Pertanyaannya, apa makna pentingnya Roh Kudus hadir? Maka ini, hidup dalam pimpinan Roh bukan hanya memampukan kita berkata-kata dalam pimpinannya, tapi ini, Roh Kudus memberikan kuasa kendali atas perkataan kita. Setuju nggak? Seperti tadi, ketika anak kita mendengarkan perkataan kita, emosinya dan segala macam, itu bisa mengendalikan siapa dia. Ya, parenting kan dimulai dari komunikasi kita kepada anak, betul nggak? Setuju ya? Nah, masalahnya kita lupa, mulut kita itu punya kuasa kendali. Punya kuasa kendali. Masalahnya apa yang keluar dari mulut kita dikuasai oleh Tuhan atau tidak? Jadi kalau dikatakan apakah dipimpin dalam kata-kata roh itu dari Roh Kudus atau bisa berbahasa roh? No. Bahasa roh adalah bahasa yang setiap hari kita ucapkan kepada orang lain. Orang berkata-kata dalam bahasa roh bukan menunggu apa namanya tuh? Gimana perkataannya sih lupa? Laba gitu. Enggak. Bukan. Tapi ketika kita ngomong ke orang lain, ngomong ke pasangan, ngomong ke anak, ke teman, cara kita membahasakan pilihan katanya itu ada dalam kuasa kendali Roh Kudus. Sehingga menurut saya menghayati bahasa roh adalah bahasa yang kita pakai setiap hari. Karena kita dikuasai oleh Roh Kudus. Pertanyaannya, benar dikuasai atau tidak? Roh Kudus ada dalam diri kita atau tidak? Atau dia takut beneran sama kita? Ya. Yang kedua, kalau Roh Kudus sudah hidup dalam diri kita, maka dia berkarya untuk memimpin kita di jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Saya percaya kita sebagai orang tua nggak mungkin menyesatkan anak, setuju nggak? Nggak mungkin kita menyesatkan anak. Tapi mungkin perbuatan kita sedang sesat. Perilaku kita sesat. Di depan anak kita bisa baik. Tapi di belakang itu semua mungkin ada kesesatan yang masih membayang-bayangi kita. Di depan anak kita ngajarin jujur nak. Terbuka sama mama. Terbuka sama papa. Tapi mungkin masih ada ajaran sesat atau bukan ajaran sesat, perilaku sesat yang kita sendiri untuk jujur dan terbuka belum tentu kita lakukan. Ya mungkin gak sama anak juga, tapi sama pasangan, apalagi sama Tuhan. Karena yang terakhir, Roh Kudus memberikan hikmat sebagai kita menghasilkan laku dan sikap iman. Roma pasal 8 ayat 14, Paulus menegaskan, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Benarkah Anda anak Allah? Atau Allah-alahan? Atau ya sok-sokan jadi anak Allah? Karena apa? Statusnya iya, tapi lakunya tidak. Perbuatan perkataannya tidak. Kita belajar dari Esther, seorang perempuan yang tangguh. Dan saya percaya ibu-ibu sini semua adalah perempuan-perempuan yang tangguh, berani. Tapi jangan lupakan sisi kejujuran. Clarity, apa yang kita sampaikan jelas. Dan juga kebenaran. Karena Roh Kudus yang memimpin kita selalu mengarahkan kita pada 3 hal ini. Karena kita semua adalah anak-anak Allah. Selamat
menjalani hidup dipimpin oleh Roh Tuhan di tengah segala keterbatasan, karena yakinlah Tuhan akan memakai, memimpin, dan menyertai kita dalam perkataan, perbuatan, pun perasaan dan pemikiran kita. Tuhan memberkati. Amin. Saya minum lagi ya. Ini manifestasi Roh Kudus. Baik, mari kita langsung doa syafaat, ibu-ibu sekalian. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menghibur, tapi sekaligus juga menegur kami. Kami sadar Tuhan, sebenarnya kuasa Roh Kudus selalu menaungi kami, terinternalisasi dalam diri kami. Tapi seringkali, ironisnya, kami justru tidak memakai kuasa Roh Kudus dalam perkataan, pikiran, maupun perbuatan kami. Kami sadar Tuhan, bahwa kata-kata kami yang keluar punya kuasa, entah itu untuk menjadi berkat, atau membuat orang merasa sesat dan sesak. Saat ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami, selayaknya Ratu Esther, yang harus menghadap raja, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan menentukan kehidupan orang banyak. Dan biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal-hal sederhana, mulai relasi kami dengan pasangan kami, relasi kami dengan anak-anak kami, pun juga keluarga anak-anak kami. Kami sadar Tuhan, kami sebagai orang tua terus belajar dan berproses. Karena semakin berkembangnya zaman, semakin pintar pula anak-anak kami. Sehingga mampukan kami untuk tetap punya kendali atas perkataan, pikiran, dan perbuatan kami. Karena mungkin saja melalui kuasa kendali kami atas diri kami, kami justru bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, buat pasangan, ataupun juga bagi diri kami sendiri. Ajar kami untuk jujur, mengatakan apa yang benar, serta memilih apa yang jelas ataupun tidak jelas, dan berani mengungkapkannya. Dan ajar kami juga untuk bisa terbuka ketika ada orang lain, keluarga kami, teman kami yang juga jujur, karena mereka juga dipimpin oleh Roh Tuhan ketika harus mengkritik kami, memberikan evaluasi terhadap kami, serta menegur dan mengingatkan kami. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa bersama, mengucap syukur untuk terlaksananya groundbreaking pembangunan gedung GKI Gading Serpong di tanggal 31 Mei pada esok hari. Tuhan yang menolong sehingga gedung gereja ini dapat menjadi tempat untuk memuliakan Tuhan. Segala persiapan, segala kebutuhan dana, Tuhan yang akan mencukupkan dengan cara Tuhan. Tuhan akan menggerakkan setiap kami umat Tuhan untuk membangun bersama tempat ibadah, tempat pelayanan, tempat di mana kami dapat bertumbuh bersama. Dan ini menjadi sebuah simbol akan kehadiran Tuhan, tapi sekaligus juga persembahan yang dapat kami berikan dalam gerak karya ilahi dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah segala bentuk legalitas dan lain sebagainya juga boleh terlaksana dengan baik. Masyarakat sekitar membuka dirinya juga untuk menerima kehadiran tempat ibadah kami yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai cara-cara Tuhan, perkenanan-Mu, sehingga tepat pada waktunya pembangunan bisa berjalan dengan baik, dan kami bisa menggunakannya untuk tempat beribadah kami. Kami saat ini juga berdoa ya Tuhan, untuk anggota jemaat maupun simpatisan kami yang saat ini sedang dalam kondisi lemah tubuh. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan kekuatan pengharapan, sehingga mereka dalam memproses seluruh akses kesehatan, pengobatan, perawatan, semuanya itu boleh mendatangkan kebaikan dan pemulihan bagi dirinya. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan akan kestabilan kondisi finansial kami. Pekerjaan maupun usaha bisnis yang kami lakukan, yang kami kembangkan. Untuk rumah tangga kami, relasi-relasi, komunikasi, kedekatan, kehangatan, kelekatan kami terhadap anak, pasangan, maupun juga seluruh anggota keluarga kami. Kiranya itu semua boleh mendatangkan kebaikan.
Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini mendambakan buah hati dalam kehidupan keluarga mereka. Untuk perkembangan studi anak-anak kami, mereka yang tengah mempersiapkan rangkaian ujian, mereka yang akan mempersiapkan diri untuk memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan yang menolong. Kami sebagai orang tua diberikan kesiapan untuk mencukupkan segala kebutuhan, baik dana, moral, dukungan-dukungan kami kepada anak-anak kami. Kiranya Tuhan yang memberikan penghiburan, kekuatan, dan sukacita, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan, semuanya itu membuahkan hasil yang terbaik. Tuhan, secara khusus kami berdoa bagi Ibu Grace Sucipto. Kiranya Tuhan yang menolongnya di dalam upaya pemulihan pun juga pengobatan yang dilakukannya. Kami berdoa biarlah segala bentuk perawatan yang ditempuhnya dapat memulihkannya sehingga ia dapat beraktivitas secara normal kembali. Kami juga membawa dalam doa Bapak Guntur Wibowo, suami dari Ibu Esnur yang saat ini sedang mengalami gangguan hati dan empedu. Tuhan yang menolong para tenaga medis supaya dapat memberikan treatment pengobatan yang terbaik. Kami berdoa biarlah segala hal yang dilakukan oleh kedua saudara kami ini, Tuhan hadir, Tuhan menyatakan mujizat pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Keluarga yang mendampingi juga diberikan sukacita dan semangat. Dan kami percaya cara Tuhan mencukupkan segala kebutuhan penanganan dan pengobatan mereka akan Tuhan sediakan dengan cara dan perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk Komisi Dewasa GKI Gading Serpong di tempat ini. Kami boleh mengadakan ibadah, kami boleh bersekutu bersama. Biarlah ini menjadi sebuah hal yang kami rindukan setiap waktu, sehingga kami datang, kami berkomunitas, bukan karena paksaan, tetapi karena kami rindu terbuka untuk sapaan Tuhan, pun juga dalam persekutuan kami dengan sesama kami. Terima kasih ya Allah, kami serahkan hidup kami, rencana kami dan masa depan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong, menjawab seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Doa ini kami naikkan dan alaskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk firman yang disampaikan Pendeta Yohanes. Sungguh sangat memberkati kami semua. Ya, Ibu Bapak, ketika saya mendengar firman Tuhan yang disampaikan, yang terlintas dalam pikiran saya ada 3 huruf. W-O-W. Wow, kita belajar dari toko Esther. Paket komplit, paket lengkap. Dan saya mencoba merenungkan 4 itu ada nggak 1 aja gitu di saya. Kita mau belajar jadi pribadi yang hidup lebih baik. Hari demi hari kita mau hidup lebih baik. Menjadi orang yang lebih sabar. Menjadi orang yang perkataannya lemah lembut dipimpin oleh Roh. Mari kita terus undang Roh Kudus untuk menolong hidup kita, memimpin setiap jalan. Ketika kita menghadapi jalan yang buntu, ketika kita dalam posisi terjepit, seringkali kita cenderung berkompromi dengan ketidakbenaran. Tapi hari ini kita mau belajar, seorang Esther, dia begitu berani, bahkan nyawanya sendiri, dia tidak takut untuk mati. Mari kita nyanyikan lagu Kasih Setia Tuhan untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan.
kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan di dalam hidup ini tak pernah berkesudahan, selalu baru tiap hari. Saat jalanku buntu, gelap sekelilingku, Kau terbit bagai terang pagi, menyinari langkahku. Yesus, Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Di saat aku perlu, Kau selalu sertaku. Roh Kudus penolongku dalam setiap langkah hidupku. Akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Ku akan tetap setia jalan dalam terang-Mu. Amin. Saat ini kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita. Saya akan membacakan nats persembahan dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan naikkan pujian kubri persembahan sambil kantong persembahan diedarkan. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita ulangi lagi. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bait satu. Beri persembahan pada Tuhanku. Kita bangkit berdiri. Sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga,
Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang layak kami sembah dan kami puji, kami mengucap syukur Tuhan untuk saat ini, sebab siapakah kami sehingga kami layak untuk memberikan persembahan kepadamu, Allah yang menciptakan segalanya dan yang memiliki segalanya. Tapi Tuhan, dengan hati kami yang mengucap syukur, layakkanlah persembahan kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di dalam Matius 9 ayat 37 mengatakan, tuaian memang banyak, namun bekerja sedikit. Apakah kita mau dipakai sebagai pekerja-pekerja Tuhan, menyuarakan kebenaran di dalam dunia yang belum mengenal kebenaran? Apakah kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa? Mari kita angkat pujian, Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitku dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku ubah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatku. Katakan kepada Tuhan, Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku.
Baik umat Tuhan yang terkasih, masukilah kehidupan kita. Kita percaya di tengah keterbatasan kita, Roh Kudus bekerja di dalam dan di antara kita. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya selalu ada perjumpaan yang membangun dan menghiburkan yang terjadi dalam hidupmu. Kiranya hari-harimu dilalui dengan tegar dan tangguh, sekalipun tantangan dan pergumulan terus membayang-bayangi. Kiranya kedamaian dan cinta kasih ada di dalam dirimu, engkau serta seisi rumahmu. Kiranya kasih Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus melingkupi dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk kembali dan bersaat teduh pribadi. Shalom Ibu-Ibu dan Bapak. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yohanes ABS untuk firman Tuhan yang sudah dibawakan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini sebagai PP, pemimpin pujian, singer, pemusik, kolektan, penerima tamu, dan timulmet serta sekre. Tuhan memberkati pelayanan ibu-ibu semua. Kami juga sungguh bersuka cita menyambut kehadiran ibu-ibu pada hari ini yang sudah hadir pada kesempatan ini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir pada persekutuan dewasa hari ini? Semua yang lama-lama. Anaknya Bu Widya ya? Putranya Bu Widya. Oh, mau berkenalan? Boleh, silakan. Enggak. Ya, oke, enggak apa-apa. Selamat bersekutu dengan kami, dengan pengurus dan jemaat wanita di sini. Selanjutnya warta untuk minggu depan tanggal 6 ada seminar keuangan dengan tema bijak mengelola keuangan, mengambil keuntungan dalam investasi. Dengan pembicaranya Ibu Ilya dan renungannya oleh Penatua Ruby Rosili. Ibu-ibu datang ya. Karena ini menyangkut investasi loh. Biar ditambah disayang sama bapak-bapaknya. Iya Pak. Ya. Kemudian warta selanjutnya ada pada tanggal 13 Juni ada pertukaran mimbar dari klasis. GKI Gading Serpong Persekutuan Dewasa akan dikunjungi oleh GKI dari Perum. Ibu-ibu, untuk ini, untuk acara ini kami memerlukan pendaftaran ibu-ibu. Dapat daftar ke Ibu Funi di belakang. Keperluannya adalah untuk pengurus bisa menyiapkan konsumsi dengan baik pada saatnya. Ya, kemudian
Kita juga bersuka cita untuk ibu-ibu yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Teti, Ibu Deborah atau Ibu Devi, ada Ibu Flora Hosiana, Ibu Melina, Ibu Lingling, Ibu Tanti, kemudian ada Ibu Esther Arwan, Ibu Meti, Ibu Ita Permatasari, ada Ibu Yanrista, dan ada Ibu Tuti Sari Paratikta. Tapi yang hadir hari ini ada ibu-ibu, ada 5 orang, ada Ibu Yanrista, ada Ibu Tanti, ada Ibu Lingling, ada Ibu Devi, dan ada satu lagi Ibu Teti. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun untuk ibu-ibu yang bersuka cita hari ini. Kita nyanyikan 2 kali ya. Kami minta kesediaan Ibu Ratna untuk mendoakan ibu-ibu yang berulang tahun di minggu ini. Kita satu dalam doa ya. Bu Mary masih ada, berarti 16. Bu Mary 1, 2, 3, 4 ada kan? Oh oke. Oh yang ini aja. Jadi nggak dari sini Bu. Oh oke. Berarti saya pinjam HP-nya ya Bu. Maaf. Oke. Kita satu di dalam doa. Bapa kami ada di dalam surga, ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari ini. Ya Bapa, pada hari ini kami ingin bersatu hati, kami ingin berdoa untuk saudara-saudara kami yang bertambah usia di bulan ini. Ya Bapa, kami sungguh ingin berdoa untuk Ibu Teti, untuk Ibu Devi, untuk Ibu Flora, untuk Ibu Melina, Ibu Lingling, Ibu Tanti, Ibu Esther Arwan, Ibu Meti, Ibu Ita, Ibu Yanrista, dan Ibu Tuti. Ya Bapa, kami sungguh berdoa, kami memohon agar saudari-saudari kami ini Engkau senantiasa berkati dengan berlimpah-limpah hikmat dan kebijaksanaan. Kami tahu Engkau sendiri yang membimbing setiap langkahnya di dalam kebenaran firman-Mu.
Ya Bapa, biarlah saudara-saudara kami ini Tuhan, Engkau juga berkati dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga setiap hal yang dikerjakan, setiap hal yang dilakukan benar-benar seturut dengan kehendak-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, kami sungguh berdoa untuk saudara-saudara kami ini Tuhan. Biarlah saudara-saudari kami ini benar-benar berlimpah kasih setiamu. Sehingga saudara kami ini boleh menyatakan kasih kepada sesama juga. Ya Bapa, kami sungguh berdoa untuk setiap hal yang diucapkannya. Biarlah segala sesuatu yang diucapkan benar-benar dipimpin oleh-Mu, dikendalikan oleh-Mu, dan boleh menuturkan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur bersama-sama atas pertambahan usianya Tuhan. Ya Tuhan, kami sungguh hanya memohon kepadamu karena kami tahu bahwa Engkaulah sang sumber kehidupan, sang sumber kuasa, Engkaulah sang sumber pencipta kami yang menciptakan kami. Engkau tahu setiap kami dan setiap hal yang kami butuhkan. Kami sungguh berdoa untuk pertambahan usia saudara-saudara kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan terus mengucap syukur. Amin. Kita nyanyi sekali lagi, Bu. Selamat ulang tahun. Ibu-ibu, setelah sesi foto ada konsumsi di ruangan sebelah. Persembahan dari ibu-ibu yang berulang tahun, dari Ibu Yanrista, dari Ibu Tanti, dari Ibu Teti, dari Ibu Evi, dan dari Ibu Mary. Dan dari pengurus untuk yang berulang tahun dalam 1 bulan. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa pada Engkau tetap setia, pada Yesus Kristus Tuhan dan